Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kami akan membacakan Warta Gereja GKJ Kudus Minggu 26 April 2020. Kebagian sehubungan dengan kondisi saat ini terkait dengan COVID-19, maka ibadah Minggu 3 Mei 2020 diadakan seperti minggu yang lalu, yaitu diadakan ibadah di rumah-rumah, ibadah keluarga online dilayani oleh Bapak Teguh Santoso memakai bahasa Indonesia. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan ke gereja bisa lewat rekening gereja, yaitu ke rekening Bank Mega atau rekening Bank Mandiri atas nama Bapak Sutrisno atau Bapak Ibu Sulistiawati Purwaningsih. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan atas kasih perhatian serta kerjasama. Kami ucapkan terima kasih. Ulang tahun, adapun yang berulang tahun pada minggu ini adalah sebagai berikut. Majelis dan segenap warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun dan bahagia kiranya Tuhan memberkati. Amin. Majelis telah menuliskan permohonan pindah dari salah satu jemaat, yaitu satu Ibu Maulina Agustin Matius Wahyu, nomor induk 30115, dua anak Sarah Garasya Sewanda, nomor induk 30116, ke gereja IFGF Kudus, Jalan Tit Sudono nomor 11A, Gampat, Kudus Kota. Kepada jemaat mohon perhatiannya, terima kasih. Bagi jemaat yang akan mengumpulkan aksi puasa, dapat dikumpulkan ke gereja mulai hari Minggu sampai Selasa tanggal 19 sampai 21 April 2020, waktu pukul 8 sampai 11, atau Minggu 26 April 2020 di gereja. Atas perhatian dan berisannya kami ucapkan terima kasih. Jemaat dipersilakan saat duduk sejenak untuk mempersiapkan ibadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah minggu ini. Di pagi ini kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 17 bait 1 dan 2, Tuhan Allah hadir. Bapak Ibu dimohon berdiri. Yeah.
Maidah kebaktian pada hari ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa sumber kekuatan dan pertolongan kita adalah dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh Kudus, senantiasa menyertai kita semuanya. Amin. Marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ibrani 10 ayat 22 memanggil kita untuk masuk di dalam ibadah hari ini. Bersama-sama kita pujikan dari Kidung Jemaat 17, bait yang ketiga dan yang keempat. Agar kita dapat mendapatkan hidup yang kekal dari Allah, maka Tuhan Yesus memberikan kepada kita hukum kasih yang utama dan yang pertama, seperti yang terdapat pada Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 28 yang demikian firman Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Saudaraku sekalian,
Tuhan Yesus mengatakan bahwa inilah yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan hidup dari Allah. Dan mari kita bersama-sama melaksanakan hukum kasih di dalam perjalanan kehidupan kita. Namun kita tahu bahwa kita belum dapat melakukan ini dengan sempurna. Masih banyak hal yang harus kita lakukan secara individu. Kita tidak ikat pada mereka-mereka yang membutuhkan kasih kita. Oleh karena itu, saudara, mari kita menghadap pada Tuhan dengan penuh penyesalan. Kita mengakui akan segala kekurangan kita, akan segala perilaku kita yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya. Dan sebagai ungkapan rasa penyesalan kita bersama-sama akan memuji dari Kidung Jemaat 27, bait yang pertama dan yang kedua. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita mau sowan kepada Tuhan dengan penuh penyesalan, Allah akan memberikan kita pengampunan atas segala dosa yang kita lakukan. Dan kita diperbarui hidup kita. Seperti pada saat ini, Tuhan memperbarui hidup kita. Karena itu kita menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Seperti yang tertulis pada 1 Petrus 1 ayat 13 sampai dengan 16 yang demikian firman Tuhan. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspada, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Demikian firman Tuhan. Mari kita terima berita anugerah dan petunjuk hidup baru ini
dan kita sanggupi untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sebagai ungkapan rasa kesanggupan kita bersama-sama akan memuji dari Kidung Jemaat 46 bait yang pertama dan yang kedua. Bapa Tuhan kami Allah yang Maha Kudus, sumber kekuatan dan pertolongan kami. Pada pagi hari ini Tuhan kami menghadap ke hadirat-Mu, menghaturkan segala puji syukur dan terima kasih kami. Tuhan telah membimbing kami, menguasai kami, menuntun kami di dalam kehidupan kami 1 minggu yang lalu sampai dengan saat ini. Tuhan masih tetap mengasihi kami, memelihara kehidupan kami. Tuhan senantiasa mencukupi segala kebutuhan kehidupan kami di hari-hari yang telah kami lalui. Dan Tuhan memberikan kepada kami kesehatan. Ya Allah Tuhan kami, terima kasih atas segala kasih karunia Tuhan yang senantiasa Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang yang sekarang ini baru terpapar karena virus corona. Tuhan, berikanlah mereka kesembuhan dan kekuatan badannya. Segala sesuatu yang diterima, baik itu obat-obatan dan perawatan dan kasih sayang keluarganya, jadikanlah itu Tuhan sebagai berkat kesembuhan untuk mereka, saudara-saudara kami yang harus dirawat, baik yang masih dirawat di rumah, terlebih yang dirawat di rumah sakit. Kami juga menyerahkan Tuhan kepada tangan-Mu yang penuh dengan kasih, para tim medis yang menangani mereka-mereka yang terkena virus corona ini. Tuhan berkati, Tuhan jaga mereka. Tuhan senantiasa melindungi mereka dari keberadaan virus corona ini. Biarlah mereka dapat melakukan tugas kemanusiaan ini dengan penuh semangat dan sukacita, karena Tuhan senantiasa mendampinginya. Ya Allah Tuhan kami, demikian juga kami serahkan pemerintahan negara kami ini, baik dari Bapak Presiden sampai kepada yang bawah, yang bersama-sama dengan kami para masyarakat di Indonesia ini untuk bersama-sama menanggulangi penyebaran virus corona ini. Tuhan berkati segala kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah kami, kiranya kami masyarakat dapat melakukannya dengan penuh sukacita dan bertanggung jawab. Kalau kami sekarang ini Tuhan harus melaksanakan ibadah di rumah kami masing-masing, itu juga karena berkat Tuhan. Kami percaya
Rumah kami adalah rumah Tuhan. Rumah kami adalah rumah untuk memuji dan meluhurkan nama Tuhan. Berkati rumah kami masing-masing Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang melakukan ibadah di rumahnya. Biarlah Tuhan ini akan menjanjikan sarana untuk mempererat hubungan kasih antar suami, istri, anak, dan seluruh anggota keluarga yang ada di rumah itu. Tuhan berkati dan Tuhan jagai. Tuhan lindungi rumah saudara-saudara kami ini dari segala serangan virus corona ini. Tuhan berikan kesehatan yang prima bagi saudara kami. Kami serahkan Tuhan wabah ini ke tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan mempunyai kuasa dan mempunyai kasih pada kami, mengasihi kami. Oleh karena Tuhan, kami serahkan penyebaran virus corona ini. Kiranya Tuhan sendiri akan menghadapinya dan menghancurkannya sehingga tidak sampai kemana-mana. Kami mohon ampun Tuhan, karena kami juga merasa bersalah, mengakui dan menyadari akan kesalahan kami, karena kami selalu mengagungkan diri kami. Ya Allah, kiranya virus corona ini, Bapa ini akan menjadikan kami mendapatkan hikmat untuk senantiasa menyerahkan seutuhnya kehidupan kami kepada Tuhan, dan selalu kami mengucap syukur kepadamu dan menyerahkan hidup ini hanya dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Bapak Surgawi, kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan di sini, baik yang sudah tua maupun yang masih anak-anak, ke tangan Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan tuntun mereka. Segala program kerja gereja Tuhan di sini juga Tuhan berkati. Biarlah semuanya berjalan atas kehendak dan seturut rencana-Mu saja. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kudus, kami serahkan satu persatu jemaat Tuhan ke tangan Tuhan. Cukupkanlah segala kebutuhan hidupnya di dalam menghadapi corona. Karena Tuhan, kita tahu kita akan tidak dapat dengan seluruh leluasa untuk mendapatkan hasil dari pekerjaan kami, karena kami harus bekerja dari rumah kami masing-masing. Kami serahkan anak-anak kami yang masih menuntut ilmu, Tuhan berkati. Walaupun sekarang belajar di rumah, Tuhan senantiasa menanamkan pengertian kepada anak-anak kami untuk tetap berdisiplin, mengikuti arahan dari para bapak ibu gurunya, walaupun itu melalui dari online-nya. Tuhan, terima kasih. Ibadah ini seluruhnya Tuhan kami serahkan ke tangan Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, dan tuntunlah kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya kita bersama-sama akan mengaturkan persembahan bagi Tuhan. Dan dasar persembahan terambil dari Mazmur 116 ayat 17 sampai dengan 18. Demikian firman Tuhan. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Demikian sabda Tuhan yang menjadi dasar kita mengaturkan persembahan bagi Tuhan. Sambil persembahan akan kita masukkan ke kotak, kita akan nyanyikan bersama-sama dari Kidung Jemaat 363, bagi Yesus kuserahkan. Oh
Kami mengundang jemaat bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita mengaturkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa Surgawi, kembali kami menghampiri tahta-Mu, kami hendak mengucap syukur untuk kesehatan yang boleh kami terima, sehingga saat ini kami boleh bersama-sama beribadah dimanapun kami berada. Saat ini Tuhan, kami juga mengucap syukur kalau Tuhan boleh memberikan kami kesempatan mengaturkan persembahan bagi Tuhan yang boleh kami ambil dari berkat Tuhan yang begitu melimpah dalam hidup kami. Untuk itu berkat persembahan yang kami kumpulkan ini Tuhan, sehingga boleh menjadi sarana alat bagi Tuhan untuk pelayanan melalui gereja-Mu ini. Demikian juga Tuhan, berkati setiap kami para majelis yang mengelola hikmat-Mu, kami mohon Tuhan, sehingga kami boleh mengelola dengan hikmat dari-Mu. Sebentar lagi juga kami akan bersama-sama mendengarkan sapaan sabda firman-Mu Tuhan. Setiap kami sudah siap hati kami, untuk itu berfirmanlah, karena kami semua siap mendengarkannya. Demikian juga untuk Bapak Antonius Imam Supriyo yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan kuasai hati, pikiran, lidah, bibirnya, sehingga semua yang akan disampaikan semuanya bersumber daripada-Mu. Terima kasih ya Allah. Inilah doa kami yang sempurnanya kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sama-sama kita akan menerima firman Tuhan dari Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35. Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35 yang demikian firman Tuhan. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?"
Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Pada waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka kepada orang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia membicarakan dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang senantiasa rindu, setia mendengarkan firman Tuhan, dan dengan setia pula memeliharanya di dalam kehidupannya. Haleluya. Sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, tidak mengurangi berkat Tuhan walaupun kita melakukan ibadah di rumah kita masing-masing, karena berkat Tuhan senantiasa tercurah kepada kita. Bapak Ibu sekalian, pada saat ini kita masuk kepada minggu yang ketiga, Minggu Paskah yang ketiga, dan pada saat ini kita memberikan tema kebangkitan yang mengubah kehidupan. Kebangkitan yang mengubah kehidupan. Kehidupan yang bagaimanakah yang terubah dengan kebangkitan Tuhan ini? Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, peristiwa ditangkapnya Tuhan, dianiayanya Tuhan, disalibkan dan mati, ini membuat semua muridnya, semua pengikut Tuhan pada waktu itu shock, frustasi, kecewa, bahkan sampai pada titik nadinya berputus asa. Karena apa? Apa yang menjadi harapan hidupnya, apa yang menjadi gantungan kehidupannya, mati bersama dengan dikuburkannya Tuhan Yesus. Walaupun ada yang datang ke makam Tuhan dan melihat bahwa Tuhan bangkit, namun keberadaan itu tidak menjadi terbukanya hati mereka. Mereka masih belum bisa mempercayai kebangkitan Tuhan. Bahkan sampai Simon yang datang ke sana dan tidak ketemu, itu pun juga tidak menguatkan, tidak membuka mata hatinya dia. Dan ini terbukti pada kedua murid Tuhan, Kleopas dan temannya. Mereka karena sudah putus asa, gantungan hidupnya tidak ada lagi,
mereka pulang ke kampung halamannya di Emmaus, yang jaraknya dari Yerusalem sekitar 11 km. Kalau dihitung kilometernya, 11 km. Dan ditempuh dengan jalan kaki. Ya kalau dulu tidak ada kendaraan, tempuh dengan jalan kaki. Selama dalam perjalanan ini, mereka membicarakan masalah yang baru terjadi, yaitu tentang wafatnya Tuhan Yesus sampai pada kebangkitannya. Beliau, orang kedua ini, tidak habis pikir. Kenapa guru saya yang demikian ini, yang mempunyai katakanlah kekuatan supranatural ini, tidak bisa melawan mereka-mereka yang menangkapnya, tidak mau melawan, apalagi sampai mengalahkan dan membunuhnya. Tidak. Mengapa dia malah menyerahkan dirinya kepada para yang menangkap ini, para orang-orang Farisi dan Yahudi dan sebagainya, seperti domba yang dibawa ke tempat pembantaian? Tidak ada perlawanan sama sekali. Ini yang menjadi kecewanya murid-murid Tuhan. Karena apa? Mereka menganggap bahwa gurunya ini akan menjadi pahlawan di dalam membangkitkan negara Israel. Yang kepinginnya, harapannya adalah bahwa gurunya, Tuhan Yesus ini, akan menjadi raja, membebaskannya dari penjajahan Roma. Harapan-harapan itu semuanya, harapan-harapan itu semuanya mati bersamaan dengan dikuburnya Tuhan Yesus. Oleh karena itu, kedua murid ini pulang kembali ke kampungnya. Apa gunanya saya tetap berkumpul bersama-sama dengan para muridnya? Apa gunanya? Apa yang akan kami harapkan? Toh semuanya sama-sama mempunyai harapan yang kosong karena kematian Tuhan Yesus ini. Oleh karena itu, mereka berdua kembali ke Emmaus. Pembicaraan dari Yerusalem sampai kepada Emmaus ini begitu antusias membicarakannya. Topiknya hanya itu saja, yaitu dari penangkapan Tuhan sampai wafatnya dan sampai kebangkitannya. Itu terus. Sehingga pada waktu itu gurunya yang berhari-hari, berbulan-bulan selalu bersama-sama dengan mereka, dan dia mendengarkan suaranya di dalam mengajarkan dalam ajarannya, tidak diketahui. Dia tidak merasa kalau Tuhannya, kalau gurunya yang dikasihnya, yang mempunyai supranatural, yang dapat menyembuhkan orang sakit dan sebagainya ini, bersama dengan dia. Maka langkah pertama Tuhan Yesus di dalam perjalanan untuk mengingatkan kedua murid ini adalah menegur mereka dengan katakan pada tadi, apa yang menjadi, apakah kamu pecahkan sementara kamu berjalan? Kalau zaman sekarang, zaman dulu pada waktu saya masih sekolah dan sebagainya, ada orang Jawa lali wongi, nangnya orang bakal lali suara nih. Tuhan Yesus sudah bersuara, sudah menegur mereka, sudah mengajak bicara, tapi tidak tahu bahwa ini adalah gurunya. Tetap dia merasa bahwa ini bukan gurunya. Sampai gurunya mengatakan demikian tadi. Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Apa jawabannya mereka? Dia mengatakan bahwa mungkin kamulah. Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang pastor.
Dia seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Dia hanya menyebutkan itu. Dia mengatakan bahwa gurunya adalah orang asing, sehingga dia bercerita masalah itu. Teguran pertama juga dilanjutkan dengan teguran yang kedua. Dikatakan oleh Tuhan, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaan?" Ini yang dikatakan oleh Tuhan kepada mereka. Itu pun juga tidak membangkitkan ingatan dia lagi. Masih tetap mata rohaninya, mata hatinya tertutup karena kekecewaannya, karena keputusasaannya, sehingga dia tidak mempunyai lagi harapan hidup. Dua kali Tuhan mengatakan demikian, dan dijelaskan oleh Tuhan dari mulai kitab-kitab Musa sampai pada kitab-kitab para nabi tentang perjalanan misi dari gurunya, dari Tuhan Yesus. Dijelaskan itu semuanya. Dan pada waktu itu kedua orang ini berkobar-kobar hatinya pada waktu mendengarkan penjelasan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang, tapi tetap saja belum tahu bahwa ini adalah guru. Sampai pada di rumah mereka di Emmaus. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus, kalau bahasanya Jawa, itu mau pulang, tidak mau ikuti dia. Oleh mereka dicanda. Alangkah baiknya kalau tidak pergi. Mari masuk ke rumah, mampir dulu, karena nanti sudah malam. Itu kata kedua. Oke lah. Tuhan Yesus masuk ke rumah itu dan mereka menyediakan makanan bagi Tuhan Yesus, bagi semua. Anehnya, kalau kita menyediakan hidangan kepada tamu, mesti orang yang punya rumah lah yang menyediakan. Orang yang punya rumah lah yang menyiapkan, yang katakan menggoda, bukan tamunya. Apalagi di budaya Yahudi itu tidak lazim kalau sampai tamunya yang ngaturi makan, ngaturi dan menggoda, yang memulai, yang melayani tamunya kita. Ini satu hal yang aneh. Tetapi itu dilakukan oleh Tuhan supaya apa? Membuka mata rohani kedua muridnya. Pada waktu Tuhan mengambil roti untuk dimakan, diberkati, dia berdoa, mereka diberkati, dan lalu dipecah-pecahkannya roti itu, kemudian dibagikan kepada mereka, diberikan. Baru itulah kedua murid ini terbuka mata rohaninya, tahu bahwa ini adalah gurunya, tahu bahwa ini adalah Tuhan yang benar-benar sudah bangkit. Baru diubahlah kehidupannya, yang tadinya benar-benar sangat putus asa, yang tadinya benar-benar tidak mempunyai harapan hidup, sekarang ini dengan kebangkitan Tuhan, dengan mata dia dapat melihat bahwa Tuhan yang bangkit, terubah kehidupannya. Oh iya, oleh karena itu dia langsung kedua kembali ke Yerusalem. Karena Tuhan Yesus setelah memberkati itu, setelah memecah-mecah,
dia hilang. Dia kembali, dan tidak seperti pada waktu dia berangkat dari Yerusalem ke Emmaus, tetapi dia berangkat kembalinya ke Yerusalem dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, dengan penuh harapan hidupnya, yang menyampaikan berita itu kepada para muridnya nanti. Dan pada sampai di Yerusalem bertemu dengan murid Tuhan Yesus yang lainnya, yang juga sedang berkumpul bersama-sama di sana. Saudara-saudaranya bercerita bahwa Simon sudah ketemu dengan Tuhan Yesus. Kedua orang ini, Kleopas dan teman ini juga menceritakan bahwa dia juga telah bertemu dengan Tuhan Yesus. Mulai awal sampai apa yang bisa memberikan penglihatan dia bahwa inilah Tuhan, yaitu sampai pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Bapak Ibu sekalian berkasih di dalam Tuhan, perjalanan Emmaus adalah merupakan perjalanan pastoral Tuhan yang pertama kali yang dilakukan oleh umat Kristus. Pertama kali perjalanan pastoral. Untuk apa? Untuk mengembalikan muridnya yang hilang. Untuk membangkitkan kembali semangat hidup. Inilah pastoral yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya Tuhan. Kita harus bisa benar-benar meneladani dengan Tuhan. Kita dapat melihat bagaimana sekitar kita, apalagi sekarang ini adanya virus corona. Kita tahu banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Saya kemarin bertanya kepada Mbak Pun, di tempat kerjanya ada 2.000 orang yang di PHK, yang di itu sendiri ada 200-an lebih. Tadi malam anak kami, Roni, cerita pada kami, Pak, pulau sedih. Kenapa? Karyawan pulau wonten ingkang kedah di PHK. Nah, kenapa? Keputusan perusahaan. Nah, terus ya teman-teman yang masih bekerja lah, khususnya mereka yang anak Tuhan dikumpulkan dana untuk diberikan pada mereka. Ada 10 orang Pak yang harus pulang. Ada yang pulang ke Surabaya, ada yang pulang ke Salatiga, ke Semarang, ke Solo. Walaupun dari mereka, dari perusahaan ada uang saku, tetapi tidak ada. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi pastoral, perkunjungan pastoral ini harus kita lakukan juga pada mereka yang ada di sekitar kehidupan kita. Puji Tuhan kalau gereja kita juga sudah memberikan walaupun sedikit, itu adalah berkat Tuhan kepada rumah sakit, kepada rasis untuk disumbangkan kepada mereka yang menangani corona. Walaupun sedikit, tapi gereja sudah mengulurkan tangan untuk membantu mereka, meringankan beban. Itulah kita yang mengubah kehidupan kita. Hari ini adalah hari Minggu Paskah ketiga, dengan tema kebangkitan yang mengubah kehidupan. Sebagai orang beriman pada Kristus, dipanggil untuk setia kepada Tuhan dan gereja Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Seperti Tuhan Yesus yang telah selalu setia berAllah Bapa, demikian juga kita para murid-muridnya, para pengikutnya juga harus setia kepada Tuhan dan kepada Bapaknya. Ini adalah salah satu bentuk konkret dari perubahan hidup oleh karena iman kita kepada Kristus yang bangkit. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah peristiwa dan kenyataan sejarah
namun hanya kekuatan Allah lah yang dapat mencelikkan mata kita, mata rohani kita, agar kita dapat mempercayai. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menuntun perjalanan kehidupan kita. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 426 sebagai tanggapan kita terhadap firman Tuhan. 426 bait 1 dan 3. Kami mohon untuk berdiri bersama-sama dengan saudara-saudara kita, orang percaya di sepanjang segala abad dan dimanapun mereka berada. Kita memperbarui syahadat iman rasuli kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita melanjutkan langkah kehidupan kita ini untuk menyampaikan berita kasih kepada banyak orang, untuk menyampaikan berita kebangkitan Tuhan yang mengalahkan maut,
untuk kehidupan kita. Kita bersama-sama akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kita akhiri kebaktian ini dengan kita bersama-sama memuji dari Kidung Jemaat 407, bait yang pertama dan yang kedua.